Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Ramadan yang ke-14 malam 15, 16, 17 Nuzulul Quran. Oleh karena itu marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan ribuan nikmat yang tidak terhitung, yang tidak terhingga, nikmat iman dan Islam dan nikmat-nikmat yang lain, sehingga kita masih bisa beraktivitas dan bisa untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap kita sanjungkan kepada siswa kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sekadar mengingatkan bahwa Ramadan tidak lepas dari apa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Ada yang berpendapat Lailatul Qadar jatuh pada 10 hari yang terakhir. Imam Syafi'i berpendapat 10 hari terakhir yang ganjil. Tetapi kemudian para ulama mendorong kita semuanya untuk bisa mencapai atau memperoleh Lailatul Qadar itu lebih baik kita siapkan untuk bisa memperolehnya dari mulai tanggal 1 sampai terakhir. Oleh itu, karena Ramadan hanya 1 bulan dalam 1 tahun, kencangkan ikat pinggang kata Rasul. Oleh karena itu, sebagai tanda-tandanya di dalam surat yang saya bacakan tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah mulai menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Di sana terjemahannya malam jaya atau kejayaan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau 1000 bulan dibagi 12 bulan itu ketemunya 83 tahun. Berarti seumuran manusia. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul, turunlah para malaikat war-ruh dan malaikat Jibril. War-ruh itu malaikat Jibril. Dari para malaikat dikomandani oleh malaikat Jibril. Bi'izni sesuai dengan izin Tuhannya untuk apa? Min kulli amr, melaksanakan tugas. Tugas apa? Turun ke bumi para malaikat, kemudian malaikat Jibril itu dalam rangka bersyukur, karena bersyukur dia telah diturunkan Al-Quran. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna kunna mudhirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Menurut Imam Asyuyuti dalam kitab Tafsir Jalalain, termasuk juga menurut Imam Nawawi ya dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Jadi maksud ayat ini adalah pada malam Lailatul Qadar itu ditetapkan takdir untuk 1 tahun ke depan. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu ditetapkan takdir untuk 1 tahun ke depan. Takdir untuk 1 tahun atau takdir tahunan
itu ditetapkan pada malam Lailatul Qadar. Menurut Imam Asy'uti dalam Tafsir Jalalain dan menurut Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Berarti inilah saatnya kesempatan bagi kita untuk memohon atau meminta takdir yang baik untuk 1 tahun ke depan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berdasarkan keterangan seperti itu bisa dikatakan alangkah agungnya kedudukan malam tersebut dibandingkan malam yang lain. Alangkah mulia kebaikannya dan alangkah melimpahnya keberkahan di malam tersebut. Mengingat begitu besar keagungan dan keberkahan malam Lailatul Qadar itu, maka amat beruntunglah orang-orang yang mendapatkannya. Orang-orang yang mendapatkannya dalam posisi sedang beribadah atau beramal soleh. Karena pada dasarnya semua orang pasti mendapatkannya. Semua orang yang mengalami bulan Ramadan pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Hanya bagaimana mereka mendapatkannya? Ya. Kan pasti ketemu bahwa bulan Ramadan, Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Setiap orang yang mengalami bulan Ramadan pasti ketemu dengan Lailatul Qadar. Cuma ketemunya sedang apa kan itu? Ada yang pas pada malam Lailatul Qadar, dia sedang sholat tahajud, sedang membaca Al-Quran, sedang berzikir, sedang sedekah, sedang menolong kesulitan orang lain dan yang lain-lain dan lain-lain. Tapi ada juga ketika pas Lailatul Qadar, dia sedang nonton sinetron, sedang ngobrol ngalor ngidul, ya, gibah, menceritakan orang lain. Ada yang sedang jalan-jalan ke mall, milih-milih daster untuk istrinya, ya istri milih-milih kolor untuk suaminya. Itu jadi semua orang ketemu dengan Lailatul Qadar. Jadi yang dimaksud mendapatkan ini yang mendapatkan dalam posisi sedang beribadah kepada Allah, sedang beramal soleh, sedang berbuat baik kepada sesama manusia. Nah itulah yang kita harapkan. Nah sekarang yang sering jadi pertanyaan adalah kapankah Lailatul Qadar itu? Ya. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan malam Lailatul Qadar. Hal ini disebabkan karena banyaknya hadis tentang datangnya malam Lailatul Qadar itu. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan tentang Lailatul Qadar itu. Di antaranya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kana mutakharrabaha wal yatakharraha fi lailati sab'in wa isrin." Fi lailati sab'in wa isrin. Barang siapa mencarinya, hendaklah dicari pada malam ke-27. Hadis riwayat Ahmad. Kalau berdasarkan hadis ini jelas sekali Rasulullah SAW menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu pada malam ke-27. Alladzi ja'ala al-yawma 'idan fitrin lil muslimin wa wahadana bi'aidihi ka'ummatin wahidah min ghairil umam wa nashkuruhu 'ala kamali ihsanihi wa huwa dzul jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man
Iya, sisi dominasi ya Mas. Lamuran ya. Sana mudah-mudahan mendatangkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ribuan nikmat kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman, taufik dan hidayah, sehingga kita bisa mempertahankan nilai takwa pada diri kita. Salawat dan salam tetap tersanjung kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan syafaatnya insya Allah kita akan menerima di yaumil mahsyar nanti. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimahumullah. Lebaran Idul Fitri yang berkelas diwarnai dengan berkat gembiraan umat Islam di berbagai. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati-hati menjadi tenang. Itu dengan pikir. Makanya kejadian hari ini itu ingin mengingatkan kepada kita agar kita segera ingat kepada Allah SWT, ingat akan kekuasaan, ingat akan kasih sayangnya kepada kita, ingat pula akan azabnya apabila kita melakukan kemaksiatan. Jadi pikir, ingat kepada Allah SWT. Dan di akhirnya kita akan ditolong oleh Allah SWT. Sebagaimana orang-orang yang tidak ingat Allah Subhanahu wa taala diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka barang siapa yang berpaling dari mengingat saya, tidak mau ingat Allah, ya, diberi peringatan yang sebesar ini, ya, bahasa Jawa Timurnya jangan bulat, pura-pura nggak tahu, bahkan mungkin tidak terasa, ghaflah lalai. Diingatkan kepada yang baik, nggak berubah, tetap saja seperti ini. Maka Allah SWT mengancam, "Fa'inna lahu ma'isyatan dhanka." Dia akan mendapatkan kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Kelihatannya saja orang itu gagah, punya duit, punya jabatan. Tapi kalau orang yang tidak ingat kepada Allah SWT, hidupnya sengsara. Kita kan hanya melihat luarnya, dan Allah yang tahu. Bahkan yang lebih mengerikan lagi adalah nanti di padang mahsyar, ketika semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar, apa yang dilakukan oleh Allah SWT kepada orang itu? Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Kami akan mendirinya dia kepada mahsyar pada hari kiamat dalam kondisi buta. Bahkan yang tidak buta saja itu kesusahan. Mencegah yang sangat luar biasa. Ini dia dalam kondisi seperti ini. Tentu mari kita senantiasa tak lupa dalam dosa-dosanya untuk mengaturkan segenap rasa syukur kita kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah atas segala limpahan nikmatnya, juga atas kudrat dan rodanya digerakkan dan diringankan langkah kaki kita menuju ke majelis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tak terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka kita tidak akan pernah bisa bersembunyi untuk melakukan berbagai macam perbuatan maksiat, karena kita merasa senantiasa ditaati oleh Yang Maha Menatap kita. Semoga Allah yang Maha mendengar menggolongkan kita menjadi orang yang selalu merasa didengar oleh Allah yang Maha Agung, sehingga berat bagi kita untuk berbicara kecuali dengan perkataan yang nanti bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah yang Maha Mendengar. Dan semoga Allah yang Maha Tahu segalanya, segala isi hati, menggolongkan kita menjadi orang yang sangat yakin bahwa tidak ada yang bisa dirahasiakan, walaupun itu dalam lubuk hati yang terdalam sekalipun, sehingga kita akan senantiasa berhati-hati dengan hati kita. Para hadirin Allah, bulan Ramadan tadi kami sampaikan ada sebuah ayat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan yang dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an. Membaca Al-Quran luar biasa. Maka sangat wajar ketika para sahabat tadi membandingkan ya, pahala menghadiri majelis ilmu dengan pahala membaca Al-Quran. Apa jawab Rasulullah SAW? Hal yang fa'ul Quran illa bil ilmi. Apakah Al-Quran itu bermanfaat kalau tidak dengan ilmu? Jadi membaca Al-Quran juga kalau ingin dapat pahala yang besar harus dengan ilmu. Tanpa ilmu maka membaca Al-Quran tidak ada pahalanya. Maka membaca Al-Quran itu ada ilmunya. Ilmu membaca Al-Quran itu apa? Tajwid. Ya. Di dalam tajwid ada qaidah at-tajwidu la khilafa annahu fardhu kifayah wal 'amal bihi fardhu 'ain 'ala kulli muslimin wa muslimatin minal mukallafin. Ilmu tajwid itu hukumnya fardhu kifayah. Fardhu kifayah itu kewajiban kelompok. Kalau di dalam masjid ini, ya, di kalangan jamaah masjid ini sudah ada yang ngerti ilmu tajwid, maka jamaah yang lain gugur kewajiban. Itu hukumnya, hukum ilmu tajwidnya. Tapi mengamalkannya, wal 'amalu bihi fardhu 'ain. Mengamalkannya fardhu 'ain, kewajiban individu, kewajiban perorangan. Artinya apa? Setiap orang yang baca Quran wajib hukumnya dengan tajwid. Ya, apa dibaca pendek, apa dibaca panjang, apa dibaca jelas, apa dibaca samar, apa dibaca mendengung, itu ada aturannya. Ada aturannya, ada tata cara. شرورنا أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين jamaah sedang salat al-asr di salat tarawih rahimahullah. Marilah kita menjadikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat anugerah
taufik hidayah ya Allah, terutama nikmat hidayah iman Islam. Karena alhamdulillah kita sudah dari kecil terbiasa syahadat, karena memang kita dilahirkan dari orang-orang tua yang muslim. Kita juga senantiasa bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inilah nikmat yang paling besar, mendapatkan hidayah iman Islam. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan iman Islam yang tertanam dalam diri kita, kita betul-betul melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita berharap Allah menerima, meridhoi dan memberikan pahala ibadah kita semua. Amin. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman Islam, nikmat hidayah dan taufik, sehingga alhamdulillah Allah meringankan langkah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ikuti risalahnya, kita ikuti jalan sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu yang menjadi pengingat bagi diri saya pribadi ataupun kemudian semoga bermanfaat bagi hadirin semuanya, saya membaca salah satu paragraf di dalam buku yang membahas tentang risalah puasa Nabi. Di situ setelah membahas tentang sunnah-sunnah apa saja yang kemudian dapat kita lakukan ketika berada di bulan Ramadan, akhir paragrafnya itu sangat menarik. Kurang lebih seperti ini: hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, semoga kemudian Allah memudahkan kita dalam beribadah. Itu menjadi sebuah garis besar, garis bawah, atau kemudian kalau kita bisa biasa menulis dengan huruf tebal, bahwa kemudian pertolongan Allah lah yang dapat dan hanya dapat menjadikan kita mampu melaksanakan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan. Karena biasanya kita sering mendengar kalau kemudian salah satu yang diajarkan ya biasanya itu kita harus menulis ibadah apa.
glowingnya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka akan dijadikan dengan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Inilah janji Allah bagi orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Hadirin rahimakumullah, dari hari ke hari kita dituding dengan beribadah puasa, tadarus dan sebagainya. Mudah-mudahan hal ini akan membentuk kepribadian kita yang akan meraih derajat takwa. Amin ya rabbal alamin. Karena Allah mengingatkan kepada kita sekalian dalam firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah yang paling takwa. Sekali lagi, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kata kita sallallahu alaihi wasallam, amin bangkutan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الصلاة صلاة مثل السنة رعتين جميعا رحمكم الله.